Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang sudah kami pilih dari beberapa banyak tema yang diberi, yaitu bijak dalam bersosial media, mata kuliah komunikasi dan negosiasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Ya, perkenalkan, saya Faulan Arifah dengan NIM 202104102443. Saya Azharawan Hilmayanti dengan NIM 2021041041. Saya Anggita Srijayanti dengan NIM 20210410259. Dan yang terakhir, saya Farah Zurahardani dengan NIM 202104102661. Oke, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Valin. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai 10 cara menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 poin terlebih dahulu, yaitu yang pertama, hindari berbagi informasi pribadi. Nah, sebagai pengguna atau user sosial media, entah itu Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, kita benar-benar harus hati-hati dalam menyampaikan informasi atau memposting sesuatu di sosial media. Jangan sampai kita memposting informasi-informasi yang bersifat pribadi, seperti misalnya nomor telepon, alamat rumah, dan lain sebagainya. Karena takutnya informasi tersebut akan digunakan oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab gitu. Yang kedua yaitu pilih teman dan followers. Jadi di sini bertujuan kita sebagai pengguna itu harus benar-benar selektif dalam memilih teman di sosial media. Karena kan kita nggak tahu, kita tuh hanya melihat postingan seseorang itu hanya dari layar handphone. Kita nggak tahu apakah foto tersebut beneran foto dia atau bukan. Dan banyak juga kasus di media bahwa itu misalnya kita ketemuan dengan seseorang dari sosial media, ternyata orang tersebut tidak sesuai dengan si foto sosial media tersebut, entah dia orang jahat atau lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menghindari akun dan postingan negatif. Akun negatif di sini misalnya seperti akun-akun hate gitu terhadap seseorang yang mengujar kebencian, itu kan termasuk akun negatif. Jadi kita harus menghindari akun-akun tersebut. Kita juga sebagai pengguna harus menghindari postingan-postingan atau memposting hal-hal yang negatif, seperti misalnya kita ngeposting yang bertujuan untuk menghujat orang lain, itu kan termasuk hal-hal negatif. Jadi kita harus menghindari hal tersebut. Yang keempat yaitu kita harus berpikir dahulu sebelum berbagi atau memposting sesuatu di sosial media. Karena kan misalnya kita ngeposting suatu foto yang memang foto tersebut bersifat negatif dan memang tidak senonoh gitu. Nah, oke lah kalau misalnya sekarang kita bisa menghapus postingan tersebut, tapi kan memang ke dunia internet itu kan masih ada jejak digitalnya sampai kapanpun. Kalau misalnya sekarang kita hapus dan di akun sosial media kita memang sudah hilang, belum tentu di device atau handphone orang lain itu juga hilang gitu. Bisa jadi mereka meng-capture atau screenshot dari postingan kita tersebut. Nah, yang kelima yaitu cantumkan sumber postingan. Misalnya kita nge-post foto atau video dari postingan orang lain, atau kita misalnya mengambil foto dari Pinterest. Jadi kita harus benar-benar mencantumkan sumber dari foto tersebut gitu, yaitu dari Pinterest, karena memang itu kan bukan foto kita. Dan juga hal tersebut untuk menghindari yang namanya copyright. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Karena tadi sudah disebutkan judulnya 10 cara dalam bijak bersosmed, selanjutnya akan saya sampaikan dari 6-10. Yang keenam, hindari kebiasaan mengeluh atau curhat. Jadi kalau kita mengeluh di sosial media, yang mayoritasnya kita tidak tahu juga apakah followers ini benar-benar simpatik atau hanya ingin tahu masalah kita. Jadi ada baiknya jangan untuk mengeluh dan curhat di sosial media, karena masalah hidup kita yang merasakan tetap kita. Mereka hanya bisa melihat dan membayangkan. Yang ketujuh, ada gunakan tata bahasa yang sopan. Jadi ada baiknya karena kita tidak mengetahui followers kita juga, pengikut kita, rentang usianya berapa. Jadi ada baiknya kita menggunakan tata bahasa yang sopan agar anak di bawah umur bisa mendengar yang seharusnya memang mereka dengar, dan yang di atas umur kita bisa tidak tersinggung gitu. Yang kedelapan, ada jadikan tempat untuk berkembang. Jadi kita banyak luasnya jaringan sosmed itu menjadikan kita bisa melihat dunia luar tanpa kita harus ke dunia itu sendiri gitu. Jadi kalau kita melihat misalnya di Jakarta lagi ada kampanye buku gitu, jadi kita bisa juga mungkin mengikuti kampanye buku itu untuk Jogja gitu. Jadi kita bisa berkembang melalui sosial media ini. Dan 9, perhatikan waktu berkirim pesan. Jangan mengirim pesan pada waktu-waktu jam sibuk atau jam tidur gitu. Jadi takutnya mengganggu orang karena kita kebutuhannya berbeda, kepentingan kita berbeda. Jadi ada baiknya untuk mengetahui waktu. Kayak menelpon di saat orang lagi tidur itu kasihan ya, mengganggu orang lain. Jadi perhatikan waktunya. Kemudian yang ke-10, hasilkan sebuah karya. Make it count gitu. Jadi kita bisa menggunakan sosial media ini
sebagai ajang untuk show up kita, profiling kita, atau personal branding kita. Ada baiknya kita lebih memposting karya daripada curhat dan mengeluh tadi. Oke, itu dia 10 cara bijak dalam bersosmed. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif yang akan dilanjutkan oleh Mbak Anggita. Silakan. Oke, nah dalam bersosial media juga memiliki dampak sisi positif dan juga sisi negatifnya. Apa saja sih sisi positifnya? Yang di sini ada 5. Yang pertama yaitu dengan bersosmed kita bisa memudahkan untuk dalam berkomunikasi. Nah, jangkauan komunikasi dalam sosmed ini cenderung luas dan tidak terbatas seperti itu. Nah, jadi kita tidak perlu bertemu langsung, tetapi walaupun jaraknya jauh, tetap bisa berhubungan dan bisa menjalin silaturahmi dengan keluarga maupun dengan saudara yang jauh tadi. Selanjutnya juga dengan bersosmed kita bisa memudahkan untuk pencarian informasi. Nah, sebelumnya pencarian informasi itu pun pencarian informasi cenderung terbatas dan memerlukan waktu yang cenderung lebih lama gitu. Nah, dengan hadirnya sosmed bisa mencari informasi apapun dengan lengkap, dengan lebih gampang dan juga dengan lebih cepat. Selanjutnya juga dengan bersosmed kita bisa menjadikan sebagai sarana berbisnis. Dampak media sosial dari sisi positif itu tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, tetapi juga bisa memulai menjadi peluang bisnis. Bahkan sekarang pun beberapa platform media sosial telah memberikan fitur-fitur khusus untuk berbisnis, seperti misalnya Instagram, TikTok, seperti itu. Jadi sehingga dengan media sosial bisnis kecil itu pun bisa memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Yang keempat di sini ada sebagai sarana hiburan. Jadi banyak masyarakat yang menjadikan media sosial ini sebagai sarana hiburan, baik mereka-mereka yang memberikan hiburan maupun mereka-mereka yang ingin menikmati hiburan itu sendiri. Nah, yang kelima itu ada sebagai sarana pembelajaran. Dampak media sosial dari sisi positif itu semakin memudahkan dalam proses pembelajaran. Melalui media sosial, para pelajar itu pun seperti kita, secara aktif bisa lebih kreatif dan juga bisa lebih mandiri, sehingga kualitas dari pembelajaran itu pun bisa semakin meningkat dan berkualitas. Itu tadi sisi positifnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anggita. Tadi Mbak Anggita sudah menjelaskan sisi positifnya. Sekarang saya akan membahas mengenai sisi negatif dari menggunakan sosial media. Yang pertama adalah mengganggu kesehatan mental. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita sudah kecanduan yang namanya sosial media, kita akan secara terus-menerus dan juga monoton, serta tidak bisa menghilangkan pikiran kita dari untuk bersosial media ini. Kita bisa saja mengalami kesehatan mental mulai dari overthinking, bahkan kecemburuan sosial, di mana kecemburuan sosial ini akan timbul ketika kita melihat pencapaian seseorang yang mereka upload di sosial media mereka, atau bahkan mengenai bisnis-bisnis mereka, atau bagaimana cara mereka bisa sukses di usia muda, itu pasti menimbulkan kecemburuan sosial. Setelah itu yang ketiga adalah harga diri dan pusat perhatian. Nah, pada poin ketiga ini, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Helma tadi, kita tuh jangan terlalu memposting diri kita gitu. Kita jangan terlalu mencari perhatian, karena hal tersebut akan memberikan komentar-komentar kepada diri kita mengenai bagaimana kehidupan kita di dunia nyata atau di real life gitu. Apakah kita kurang perhatian atau gimana, sampai akhirnya kita mencari perhatian di sosial media. Setelah itu yang keempat adalah pornografi. Nah, untuk pornografi ini adalah dampak negatif yang paling berbahaya menurut saya di sisi negatif sosial media, di mana pada pornografi ini saat ini sudah mudah sekali gitu diakses, apalagi bagi anak-anak di bawah umur. Jadi kita harus mengkampanyekan mengenai bahaya pornografi di media sosial. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Helma dan juga Mbak Valin, kita juga harus memberikan ajakan kepada teman-teman kita di sosial media untuk tidak menyebarkan link atau tidak membuka website mengenai pornografi. Setelah itu yang terakhir adalah penyebaran informasi palsu. Nah, untuk penyebaran informasi palsu ini udah sering banget kita ketahui, yaitu seperti berita-berita hoax. Nah, untuk berita hoax ini kita sering temui, yaitu adalah berita mengenai artis gitu. Banyak sekali mereka yang menggoreng-goreng berita mengenai artis demi untuk mendapatkan cuan atau mendapatkan bayaran yang tinggi dari berita bohong yang mereka berikan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Mbak Farah atas materinya. Sekian dari kelompok kami. Tadi ada 10 cara bijak dalam bersosial media beserta 5 dampak positif dan 5 dampak negatifnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.